Perkenalkan, nama saya Putu Julianto. Hari ini saya ingin mendokumentasikan proyek saya. Berikut proyek saya yang dapat Anda lihat pada GitHub saya di github.com/tujuli/twttr. Merupakan singkatan dari Twitter. Aplikasi ini merupakan sosial media aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat post, tetapi pengguna hanya dapat melihat post itu dalam periode yang sudah ditentukan. Adapun arsitektur proyek saya seperti ini. Yang pertama front end dapat melakukan get API ataupun post API ke backend-nya menyimpan data dalam teks pada PostgreSQL, dan untuk file image disimpan di Minio, dan ada task yang didefinisikan pada Blast backend akan dikirim ke Redis, serta scheduler akan trigger ketika waktu ditentukan, ketika message broker atau Redis menerima diberikan ke worker, dan ketika tugas tersebut sudah selesai dieksekusi dikembalikan ke Redis, dan Plus pun bisa menarik data tersebut untuk dikelola lagi. Untuk backgroundnya berikut Anda dapat membacanya. Requirement-nya sederhana, yaitu Docker dan Docker Compose serta internet connection, karena saya membuat service ini dalam Docker Compose semua kecuali Minio. Saya menggunakan versi free-nya. Adapun dependensinya sebagai berikut, Anda dapat membacanya. Struktur file yang saya buat berikut beserta penjelasannya, serta database skema desain yang digunakan, fitur-fitur yang tersedia, serta cara melakukan deploy project ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mendemokan project ini. Pertama, Anda dapat mengklon menggunakan SSH atau HTTPS. Karena saya sudah mengklon, berikut hasilnya ketika Anda selesai mengklon dari repositori saya. Pertama, Anda dapat masuk ke folder backend. Ketika sudah masuk ke folder backend, Anda dapat mengcopy environment variable yang sudah saya buat menjadi .env. Karena di sini saya sudah mengkopinya, sudah mengcopy dari .env menjadi .env. Adapun environment variable yang saya definisikan sebagai berikut. Untuk mendeploy-nya tinggal menjalankan perintah berikut ini, yaitu docker compose prod.yaml, dan tunggu beberapa saat. Pada bagian front end juga sama, change directory ke front end, sama juga copy .env example menjadi .env. Berikut isi environment variable, yaitu API ke backend. Untuk mendeploy-nya sama, docker dapat mengcopy dari file berikut ini.
Dockernya double, mungkin ada kesalahan. Docker compose update YAML. Dah. Anda dapat melihat karena saya memakai Docker desktop, dapat melihatnya di sini. Dan saya membuka yang Twitter API-nya serta Twitter front end. Berikut tampilan ketika Anda sudah login dari sini. Oke, saya ulang dari awal, logout. On authorization, sama logout. Ya. Untuk pertama, tampilan ketika Anda memasuki halaman website halaman service front end yang dibuat, yaitu masuk ke login. Jika Anda belum mempunyai, bisa mendaftar di sini. Untuk mempersingkat waktu, saya menggunakan email yang sudah tersedia, yaitu 7 Juli. Oke, 7 Juli. Nah, ketika Anda masuk, Anda dapat melihat tampilan seperti ini. Ini tampilan awal atau tampilan home dan leaderboard. Leaderboard ini yaitu untuk menampilkan tampilan total yang dibuat oleh masing-masing user, dapat difilter menggunakan username ataupun jumlah tweet count-nya. Tuh. Oke, kita tes untuk posting, yaitu coba Anda mendapatkan pemberitahuan seperti ini ketika sudah melakukan postingan ataupun ketika upload file. Soalnya ke plus image submit. Untuk ketika mengupload file, tidak kemungkinan sebenarnya sudah melakukan patching data, tetapi karena pada struktur folder yang struktur aplikasi ini, yaitu pada service front end dan back end dibuat secara lokal menggunakan Docker, sedangkan untuk service object storage-nya berupa penyimpanan file menggunakan pada internet. Ketika melakukan patching data, kemungkinan kecepatan patching data di lokal lebih cepat daripada di internet, yang menyebabkan filenya belum selesai di patching. Untuk mengakali hal tersebut, Anda dapat melakukan refresh. Berikut hasilnya. Ini image-nya, caption-nya ataupun nama. Dan seperti yang Anda lihat tadi, leaderboard-nya yaitu berapa? 7 Juli 2, admin 2 dan Agus 0. Ketika Anda membuka leaderboard dan Anda mendapat lihat ini 7 Juli dengan tweet 4, adminnya 2 serta Agusnya 0. Dan Anda dapat melakukan pagination untuk melimit request dari API. Setelah home ada fitur leaderboard, register, login, dan logout. Anda mendapat tampilan seperti ini, konfirmasi untuk logout, dan untuk masuk ke admin panel. Ini karena saya sudah melakukan login ke admin panel. Ketika Anda melakukan login ke admin panel, Anda memerlukan akun khusus untuk melakukan login tersebut. Jika belum melakukan login tersebut, Anda dapat mengunjungi link berikut ini, yaitu pada backend dapat mengunjungi /login sebelum
Jika belum punya akun, dapat membuat akun di sini. Jika sudah, Anda dapat login ke admin panel. Contohnya, jika Anda login bukan sebagai admin, maka Anda tidak dapat login ke admin panel. Sedangkan jika login sebagai admin dan Anda dapat login ke admin panel. Di admin panel ini Anda dapat membuat user ataupun membuat tweet secara langsung di sini. User yang dibuat ataupun tweet yang dibuat pada admin panel ini akan berdampak langsung ke bagian front end. Sebagai karena udah keterbatasan waktu, saya hanya memberikan penjelasan singkat mengenai proyek saya. Jika Anda tertarik untuk melihat bagaimana proyek saya, Anda dapat melihat repository yang sudah saya buat, dan adapun struktur folder serta task ataupun beberapa validasi, dan juga saya membuat unit test untuk melakukan testing ke endpoint yang sudah saya buat. Untuk itu saya tutup